Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran sorof buka halaman 21. Nih, lihat ya judulnya ya. Al-ismu bin nadhar ila taghyirihi. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Taghyir itu artinya perubahan. Kalau misalnya kemarin kita udah bahas al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi, isim ditinjau dari kejelasannya. Nah, sekarang ditinjau dari perubahan akhirnya. Jadi dilihat dari sisi perubahan akhirnya. Kalau kemarin dilihat dari sisi kejelasannya terbagi menjadi dua, ya kan? Ma'rifah sama nakiroh, ya kan? Ma'rifah sama nakiroh. Kalau sekarang terbagi menjadi dua juga. Jadi dari sisi perubahan akhir harokatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu isim yang mu'rob sama isim yang mabni. Isim yang mu'rob sama isim yang mabni. Nah, sekarang lihat isim mu'rob. Isim mu'rob itu apa? Isim yang berubah harokat akhirnya. Isim mabni, isim yang tetap harokat akhirnya. Sekarang kita masuk ke contoh isim mu'rob ya. Lihat, jadi yang berubah harokat akhirnya ya, berubah. Lihat, qoma Zaidun. Zaid telah berdiri. Coba di sini siapa pelakunya? Zaid kan? Berarti Zaid apa? Fa'il, dan fa'il selalu marfu ya. Fa'il selalu marfu. Nah, Zaidun kan mufrad satu. Berarti tanda marfu'nya pakai dhammah tuh. Du ya kan? Dun. Qoma Zaidun. Tuh, karena dia di sini statusnya. Jadi kita lihat statusnya apa? Oh, dia di sini statusnya fa'il. Makanya jadinya dhammah marfu gitu ya. Sekarang lihat sebelahnya. Ro'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Di sini pelaku yang melihat siapa? Aku ya kan? Aku telah melihat. Sekarang yang dilihat siapa? Yang dikenai pekerjaan? Zaid ya kan? Yang dilihat Zaid. Aku telah melihat Zaid. Berarti di sini Zaid statusnya maf'ul bih ya kan? Maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih selalu mansub. Tuh, makanya dia fathah karena dia mufrad, dan tanda mansubnya mufrad pakai fathah. Kalau tanda marfu'nya mufrad pakai dhammah, tanda mansubnya mufrad pakai fathah. Terus lihat contoh kedua, Muhammadun tilmizun. Nah, ini diawali dengan isim kan, Muhammad. Muhammad kan nama, isim ya kan. Bukan diawali dengan fiil. Kalau misalnya qoma ini kan fiil, qoma berdiri ya kan, berdiri. Fiil kan pekerjaan. Kalau Muhammad kan isim kan. Tuh, Muhammadun tilmizun, berarti di sini dia jumlah di sini dia mubtada khobar ya, mubtada khobar. Nah, Muhammad adalah murid. Karena dia mubtada, dia di awal kalimat, dia jadinya harokatnya dhammah karena dia belum dimasuki apa-apa, belum di depannya belum ada kana atau inna atau apa aja. Jadi dia harokatnya masih asli. Dan harokat asli itu tuh dhammah. Nah, dia harokatnya masih asli, jadi Muhammadun. Dan sedangkan khobar itu harokatnya selalu mengikuti mubtada. Jadinya kalau misalnya mubtadanya dun, berarti khobarnya dzun gitu. Sekarang Muhammadun tilmizun. Di sini Muhammad statusnya apa? Mubtada, isim yang di awal kalimat ya kan, mubtada. Sedangkan mubtada kalau misalnya di awal kalimat dia masih harokat asli, yaitu dhammah. Sekarang kita lihat setelahnya.
Inna Muhammadan qadimun. Sesungguhnya Muhammad itu telah datang. Kalian ingat-ingat coba amalu inna. Kalau kemarin amalu kana, sekarang amalu inna. Amalu inna itu ada dua, apa? Kebalikannya amalu kana, ya kan? Kalau misalnya kana isimnya harus marfu, berarti inna isimnya harus mansub tuh. Makanya dia di sini statusnya jadi isim inna. Makanya dia fathah. Inna Muhammadan, karena di depannya sebelum Muhammadnya ini udah dimasuki inna, makanya dia jadi fathah. Karena apa coba? Amalu inna dua, yansibul isim, menasobkan isimnya, wayarfaul khobar, dan merofakkan khobarnya. Tuh, domakan dia gitu. Paham ya? Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, ini kita bahas yang mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya. Kayak tadi, jadi dilihat statusnya. Dia statusnya apa? Fa'il, makanya dia qoma zaidun. Yang ini statusnya maf'ul karena dia yang dilihat, bukan dia yang melihat kan. Jadinya zaidan. Dan insya Allah cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tugas di grup nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.